Hey guys, welcome back to another video. Nah, berhubung hari-hari ini tuh udah deket ke tanggal pendaftaran SNMPTN, jadi di sini aku mau sharing ke kalian tentang 5 tips utama buat kalian supaya bisa memperbesar peluang lolos di SNMPTN. Nah, sebenarnya aku juga termotivasi buat bikin video ini karena aku mendapat beberapa komentar-komentar di YouTube channel aku dan juga chat-chat langsung di Telegram di mana kalian tuh masih ada yang kebingungan tentang gimana sih milih jurusan dan juga PTN yang benar dan juga cara mengurutkan pilihan satu dan pilihan kedua di SNMPTN. Nah, jadi di sini aku mau sharing ke kalian supaya kalian yang masih kebingungan bisa lebih terarah dan kalian bisa mendapat beberapa ilmu untuk menentukan pilihan kalian di SNMPTN. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, tonton video ini sampai akhir dan jangan di skip ya. Oke, jadi di sini aku mau sampaikan kalau SNMPTN itu adalah seleksi yang dipenuhi dengan ketidakpastian. Beda banget sama SBMPTN yang itu dinilai berdasarkan nilai UTBK kalian. Nah, di SNMPTN ada 2 faktor utama yang bakal dinilai banget atau dilihat banget buat tentuin apakah kalian tuh lolos atau enggak. Jadi yang pertama itu adalah nilai dan juga prestasi kalian. Yang kedua itu adalah indeks sekolah kalian. Nah, jadi di SNMPTN ini kalian harus pinter-pinter milih dan pinter-pinter atur strategi supaya kalian bisa memperbesar peluang kalian dalam lolos di SNMPTN. Nah, langkah yang pertama banget yang harus kalian lakukan adalah kalian harus tahu dulu jurusan dan PTN apa yang kalian incer atau yang kalian targetin. Nah, untuk jurusan sendiri sebenarnya aku udah bikin videonya dimana kalian tuh kalau misalnya masih bingung mau ngambil kuliah apa, kalian bisa coba nonton videoku di sini, kalian bisa pencet. Semoga kalian bisa terarah dan lebih tahu kalian mau ngambil jurusan apa. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu jurusan apa, sekarang tinggal milih PTN-nya. Nah, untuk milih PTN juga banyak banget faktor yang menentukan. Kalau aku dulu sih cara milihnya tentunya kita lihat dulu akreditasinya sama ranking PTN-nya bagus atau enggak, terus lokasinya sama suasana dan juga lingkungan kotanya, terus habis itu pergaulan sama biaya hidup dan macem-macem. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu jurusan sama PTN apa yang kalian incer, kalian jangan lupa juga buat menentukan pilihan kedua buat dijadikan bahan pertimbangan. Nah, langkah yang kedua adalah, ini langkah yang penting banget. Kalian harus tahu nilai rata-rata raport buat masuk ke PTN dan juga jurusan itu. Jadi kalau misalnya sampai kalian nggak tahu nilai kira-kiranya atau bayangannya lah buat masuk ke jurusan PTN itu sama aja kalian tuh kayak ngasal banget gitu. Sama aja kayak kalian nggak mengatur strategi. Jangan sampai kayak kalian, oh gue mau masuk sini, ya udah gue asal masukin aja, kayak nggak perlu nyari nilai rata-rata buat masuk ke situ. Itu salah besar guys. Jadi kan harus tahu nilai rata-rata raport buat bisa masuk ke jurusan dan PTN itu kira-kira berapa. Nah, cara dapetinnya gimana sih, atau cara dapetin infonya itu gimana? Itu gampang banget sih sebenarnya, karena zaman sekarang itu internet adalah komunitas yang sangat terbuka dan sangat worldwide banget, dimana kalian tuh bisa dengan gampangnya mencari informasi yang kalian cari. Nah, langkah yang paling simpel itu bisa dengan tanya kakak tingkat yang mungkin sudah keterima di jurusan dan juga PTN yang udah kalian incer. Tapi kalau misalnya memang kalian nggak punya kakak tingkat yang lagi berkuliah di situ, kalian bisa juga cari di internet. Biasanya di internet tuh banyak banget yang kayak bimbel-bimbel gitu ngasih testimoni nilai raport anak didiknya mereka udah keterima di PTN ini, jalur SNMPTN. Itu banyak banget yang share kayak gitu karena diri aku sendiri juga dapet kayak, jadi dia bisa tahu gitu loh kayak nilai rata-rata buat masuk ke situ tuh berapa. Terus habis itu banyak juga sekarang YouTuber yang mereka tuh sharing pengalaman SNMPTN mereka di YouTube channel mereka. Nah, di situ kalian juga bisa kan kayak DM atau kayak komen di YouTube channel mereka, atau misalnya minta ngechat di line atau di mana buat tanya-tanya nilai raport rata-rata buat masuk ke situ. Nah, jadi langkah ini tuh penting banget supaya kalian bisa tahu kira-kira buat masuk ke situ tuh nilainya butuh berapa. Kalau misalnya memang nilai kalian tidak mencukupi, menurut aku pribadi, kalau misalnya kalian memang bener-bener pengen lolos SNMPTN, ya jangan terlalu dipaksa gitu guys. Kalau misalnya udah tahu kayak jauh banget ternyata nilai rata-rata kalian dengan nilai rata-rata yang harus dicapai, ya bisa diakalin dengan kalian mengganti pilihan pertama kalian gitu, yang kira-kira lebih memungkinkan kalian untuk lolos. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah tahu ternyata nilai rata-rata kalian tuh memang jauh dari target dan kalian tetap mau ngincer PTN dan juga jurusan itu, ya menurut aku nggak apa-apa banget, karena itu adalah pilihan kalian. Karena menurut aku juga masih ada jalur SBMPTN gitu, jadi kalian bisa perjuangkan PTN dan juga jurusan target kalian di SBMPTN nanti. Nah, buat memperbesar peluang keterimanya juga, kalian bisa masukin prestasi-prestasi yang udah kalian capai selama ini. Tapi setahu aku prestasi yang bisa dimasukin ke SNMPTN itu adalah prestasi yang tingkat nasional.
Nah, makanya dari itu, kalau misalnya kalian memang ngincer SNMPTN, memang sebaiknya kalian itu lebih banyak-banyakin ikut kegiatan lomba. Karena kalau misalnya kalian ngincer SNMPTN, prestasinya itu kayak bener-bener dilihat dan berpengaruh dalam memperbesar peluang kalian dalam lolos SNMPTN. Oh ya, untuk yang nilai ini, aku juga sempet search di internet. Alangkah baiknya kalian itu milih jurusan yang berhubungan dengan nilai raport terbesar kalian. Jadi misalnya nilai raport kalian itu yang paling gede, biologi. Nah, alangkah baiknya kalian itu milih seperti kayak kedokteran atau kedokteran gigi dan yang lain-lain. Atau misalnya nilai kimia kalian yang paling bagus di raport kalian atau yang paling tinggi, maka bisa aja kalian akalin dengan kalian ngambil teknik kimia atau misalnya kalian ngambil farmasi gitu guys. Nah, langkah yang selanjutnya adalah kalian perlu banget mempelajari indeks sekolah kalian. Nah, kalau misalnya indeks sekolah ini, kalian bisa tanya langsung ke guru BK kalian. Dan apa yang perlu kalian pelajarin adalah kalian perlu tahu dari sekolah kalian ada berapa murid yang pernah keterima di PTN tersebut di tahun-tahun sebelumnya. Jadi di situ kalian bisa tahu apakah peluang kalian itu besar atau enggak, dan banyak enggak sih yang pernah keterima di PTN tersebut dan juga jurusan tersebut yang kalian targetkan. Nah, jadi contohnya di PTN A ada 50 orang yang keterima dari 100 orang yang mendaftar. Sedangkan di PTN B ada 10 orang dari 30 orang yang mendaftar. Jadi bisa kita simpulin kalau indeks sekolah kalian lebih bagus di PTN A gitu guys. Jadi kalian juga perlu banget buat mempelajari indeks sekolah kalian. Karena semakin bagus indeks sekolah kalian, maka semakin besar juga peluang kalian dalam diterima di SNMPTN. Nah, langkah yang selanjutnya adalah mengurutkan pilihan. Jadi di sini jangan sampai ketukar ya guys, mengurutkan pilihan ke satu dan juga pilihan keduanya. Dimana ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Contohnya seperti ranking sama akreditasi PTN kalian, terus habis itu daya tampung jurusannya, dan juga ada juga yang bilang perlu tahu passing grade-nya. Meskipun aku udah search di internet, katanya passing grade itu nggak terlalu akurat dan lebih kepake atau lebih membantu di SBMPTN. Nah, di sini kalau misalnya kalian udah tahu ranking sama akreditasi PTN-nya itu lebih tinggi atau lebih bagus, maka itu harus ditaruh di pilihan yang lebih atas atau di pilihan yang ke-1. Nah, sedangkan kalau misalnya daya tampungnya itu lebih sedikit, maka itu juga harus ditaruh di pilihan yang lebih di atas gitu guys. Nah, sekarang cara tahu ranking sama akreditasi dan juga daya tampung jurusan sama PTN yang kalian incer itu dapat dari mana sih? Itu gampang banget guys. Zaman sekarang itu kalian tinggal cari apapun di internet, itu kalian pasti nemu di situ passing grade sama akreditasi, terus ranking sama daya tampung jurusan dan juga PTN yang kalian incer. Nah, langkah yang terakhir adalah kalian mesti tahu saingan kalian. Nah, sering banget nih kejadian kayak gini, dimana ada 2 orang dari satu sekolah yang sama, kalian berdua itu ngincer PTN dan juga jurusan yang sama. Jadi kalian pasti ada yang galau, terutama kalau misalnya yang salah satunya itu nilainya lebih kecil. Nah, kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya kalian ada di tempat dimana kalian itu nilainya lebih besar, maka go for it. Tapi kalau misalnya kalian nilainya lebih kecil antara 2 pilihan, kalian mau tetap ngekeh milih itu atau kalian mau ngambil pilihan lain. Nah, menurut aku pribadi, kalau misalnya kalian memang pengen banget keterima di SNMPTN ini, kalian mending cari aman gitu. Kayak kalian mending cari pilihan lain, karena kalau misalnya kalian udah tahu kayak dia nilainya lebih tinggi, ya maka itu akan lebih memperkecil peluang kalian buat lolos gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang ngekeh banget, pengen banget nyoba, kayak siapa tahu aja ada miracle, ada mukjizat gitu, tahu-tahu kalian keterima, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian memang mau perjuangin sampai nanti SBM pun kayak nggak apa-apa gitu. Jadi semua sebenarnya balik lagi ke pilihan kalian. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau kalian mau main aman, ya sebaiknya kalian mengalah dan cari pilihan lain gitu. Nah, di sini aku mau sharing juga 2 hal yang harus kalian hindarin, yaitu yang pertama adalah hindari lintas jurusan. Jadi kalau misalnya kalian anak IPA, sebaiknya kalian ngambil jurusan yang memang di bidang saintek. Jangan sampai kalian kayak ngambil ke bidang sosum atau sebaliknya. Karena lintas jurusan itu adalah penyebab besar kegagalan SNMPTN. Tapi biasanya yang lintas jurusan itu ada juga kok yang keterima, asalkan kalian punya prestasi-prestasi yang bisa membantu kalian dalam lolos di SNMPTN. Nah, selanjutnya jangan juga berharap di pilihan kedua, karena berdasarkan survei 80-90% anak itu diterima di pilihan kesatunya. Nah, kalau menurut aku pribadi, kenapa bisa terjadi seperti demikian? Karena
menurut aku PTN tuh pasti banyak takut nerima yang pilihan kedua karena mereka takut ujung-ujungnya ditinggal, karena kadang tuh anak-anak pada nggak serekan sama pilihan kedua, makanya mereka ngejar pilihan pertama mereka di SBMPTN sehingga SNMPTN-nya ditinggal gitu aja. Nah, menurut aku pribadi, hal ini sebenarnya harusnya nggak kejadian lagi sih di sistem yang 2019. Karena di sistem yang 2019 itu, anak-anak kalau misalnya udah keterima di SNMPTN, maka mereka udah nggak bisa ikut lagi di SBMPTN. Nah, makanya penting banget buat kalian buat nentuin pilihan kedua kalian itu apakah kalian benar-benar srek atau enggak kalau misalnya kalian sampai keterima di SNMPTN nanti. Nah, kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya pilihan kedua kalian di SNMPTN itu nggak terlalu srek atau misalnya kalian nggak terlalu suka di bidang itu, maka sebaiknya kosongin aja gitu pilihan keduanya. Mending kalian cuma ngumpulin satu pilihan aja dibanding kalau misalnya kalian sampai keterima di pilihan kedua, kalian malah nanti ngejalanin kuliah kalian itu dengan setengah hati, terus malah nanti berhenti di tengah-tengah. Nah, jadi jangan sampai pilihan kedua kalian itu nanti malah membuat kalian nggak srek menjalani kuliah ke depannya. Nah, balik lagi, karena yang sistem 2019 itu, kalau misalnya kalian udah keterima di SNMPTN nggak boleh ikut SBMPTN, maka menurut aku sih PTN nggak akan takut gitu buat nerima anak-anak di pilihan kedua. Dan cuma aku pribadi kurang tahu tentang hal ini karena ini baru dimulai di tahun 2019. Jadi langkah baiknya kalau misalnya kalian itu milih pilihan pertama kalian itu yang realistis aja guys, jangan yang idealis. Dan pilihan kedua itu kalau sampai keterima itu hitung-hitung aja kayak iseng-iseng berhadiah guys. Oke guys, mungkin segitu aja tips yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga aja bermanfaat buat kalian yang mau ngambil SNMPTN. Nah, tapi sini aku mau sampaikan satu hal, yaitu jangan terlalu berharap sama SNMPTN. Alangkah lebih baiknya kalian itu lebih prepare buat SBMPTN dan kalian belajar seakan-akan kalian itu nggak keterima di SNMPTN. Karena balik lagi, tanggal pengumuman SNMPTN dan juga nanti tanggal pendaftaran UTBK itu benar-benar mepet. Jadi jangan sampai kayak kalian baru tahu kalau kalian nggak keterima di SNMPTN terus kalian baru mulai belajar buat UTBK. Nah, menurut aku itu udah rada telat sih guys. Cuma balik lagi itu ke pilihan kalian masing-masing. Cuma di sini aku saranin ke kalian supaya kalian belajar buat UTBK dari sekarang. Barangkali kalau misalnya sampai pahit-pahitnya kenyataan kalian dinyatakan tidak lulus di SNMPTN, maka kalian udah lumayan nyicil belajar buat UTBK. Gitu guys. Oh iya, buat kalian juga yang mungkin bingung mau belajar UTBK gimana karena sekarang lagi serba online, jadi aku udah bikin grup belajar buat kalian, para pejuang UTBK. Nah, kalau misalnya kalian mau join, kalian bisa langsung klik link di bawah yang nanti aku akan share di description box dan juga mungkin akan aku share di kolom komentar. So, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah dan juga share video ini. So, stay safe and stay healthy. Bye guys!